Para suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus Yesus. Roh jahat itu ada dan dia ada di mana-mana. Oleh karena itu bila merasakan kehadirannya, ia harus segera diusir jauh-jauh. Melalui Injil hari Yesus menegaskan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jelas bahwa dengan kuasa Allah atau jari Allah atau tangan Allah sendiri, setan dapat dikalahkan. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus walaupun saat ini sudah tidak ada di dunia secara fisik, tetapi masih ada begitu banyak mujizat yang dilakukan atas nama Tuhan Yesus. Dengan mendengar nama Yesus saja, orang-orang mempunyai kesaksian, setan-setan tetap takut, tetap tidak berdaya. Artinya bahwa Tuhan Yesus tetap hadir dan memiliki daya. Kita tidak menyinggung iman-iman orang lain, tetapi bahwa sampai hari ini, sampai detik ini, ada begitu banyak orang, bahkan mereka-mereka yang biasa memusuhi gereja, ketika mendapatkan penampakan Tuhan Yesus, lalu mereka beralih menjadi orang Kristen, beralih menjadi orang Katolik dan seterusnya. Itu artinya apa yang Yesus wartakan sampai hari ini tetap memiliki kuat kuasa. Apa yang Yesus tinggalkan kepada kita tetap berdaya. Tidak hanya sekedar tulisan kosong dalam kitab suci dalam Alkitab, tetapi sang firman itu sungguh-sungguh hidup. Maka saudara-saudariku yang terkasih, ada begitu banyak orang-orang yang memiliki kuat kuasa atas nama Tuhan Yesus melakukan eksorsis, pengusiran setan-setan. Dan biasanya melalui kesaksian-kesaksian mereka, ketika mereka menyebutkan nama Yesus, biasanya iblis-iblis itu merasa kesakitan dan ketakutan. Mereka selalu mengatakan, jangan siksa kami. Kami tahu bahwa Engkau adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Walaupun dalam debat-debat selalu orang katakan, masa Allah itu punya anak? Masa Allah itu lahir dari seorang perempuan? Kalau Allah tidak lahir dalam diri manusia, bagaimana mungkin dia bisa merasakan apa yang manusia rasakan? Allah harus sungguh-sungguh menjadi manusia supaya dia bisa merasakan bagaimana sakitnya, bagaimana merasa jengkelnya kalau ada sesuatu yang harusnya sudah Tuhan katakan bahwa kamu harus saling mencintai karena kamu sama-sama ciptaan Tuhan. Lalu kita mengajarkan melakukan yang berbeda, bermusuhan, saling berantem, saling konflik. Benarkah kita punya Tuhan? Benarkah kita meyakini bahwa Tuhan itu Maha Cinta, Maha Kasih? Kalau Dia Maha Cinta, Maha Kasih yang mengajarkan kita, maka kenapa kita tidak bisa mencintai orang lain? Kenapa kita memusuhi orang lain? Kenapa kita membenci orang lain? Kenapa kita ingin membunuh orang lain? Apakah mereka ciptaan iblis? Dan hanya kita saja manusia yang ciptaan Tuhan saja? Dan mereka yang lain bukan ciptaan Tuhan? Perlu bertanya diri, perlu koreksi diri. Jangan-jangan iblis itu ada dalam diri kita. Jangan-jangan setan itu, legion itu ada dalam hati kita. Sehingga ketika kita lihat orang lain, kita maunya binasakan saja. Atau istilah kita di NTT, maunya kita makan saja manusia-manusia macam itu. Telan hidup-hidup. Saking kita bencinya dengan orang lain. Iblis tidak akan membuat kita merasa mencintai orang. Iblis akan membuat hati kita selalu panas ketika lihat orang. Maka kalau hati kita selalu marah, selalu benci,
maka harus cek hati kita. Apakah ada Tuhan di hatimu? Kalau ada Tuhan di hatimu, Dia Maha Cinta, maka pasti kau harus mencintai. Tapi kalau engkau selalu membenci, memusuhi, ingin konflik, ingin perang, ingin mematikan orang, ingin bom orang, ingin bom gereja, maka pasti tidak ada Tuhan dalam hatimu. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.